Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak didik kami, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Apa itu administrasi sistem jaringan? Kita lihat, mungkin kalian sudah pernah dengar apa itu profesi seorang administrator sistem jaringan. Profesi administrasi sistem jaringan. Administrasi jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik skala kecil maupun skala besar. Itu adalah profesi seorang administrasi sistem jaringan atau kalian disebut administrator. Apa itu tugas seorang administrasi jaringan? Kita lihat tugas administrasi sistem jaringan. Dalam perusahaan besar biasanya administrasi jaringan sangatlah dibutuhkan. Hal ini terjadi karena dalam perusahaan besar terdapat data-data perusahaan yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukannya administrasi jaringan untuk mengamankan data-data tersebut. Itulah tugas seorang administrasi sistem jaringan. Kemudian, tugas dan fungsi seorang administrator jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginstal dan mengkonfigurasi server. Yang kedua, menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi software. Yang ketiga, membuat dan mengelola user, backup, dan restore file. Mengkonfigurasi keamanan sistem menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Untuk menginstal dan mengkonfigurasi server, ya kalian fungsinya di sini adalah untuk menginstal sebuah software dan mengkonfigurasi server. Menginstal konfigurasi aplikasi software, yaitu apa saja sih yang dibutuhkan software untuk membuat satu buah server. Membuat dan mengelola user. Nah, tugas kalian adalah membuat, menciptakan, dan mengelola user karena kalian adalah seorang administratornya yang mengendalikan semuanya. Kemudian tugas kalian juga membackup dan merestore file. Apa itu? Perlu backupan. Satu buah perusahaan besar yang pastinya tidak cukup satu untuk menyimpan file, tapi beberapa file disimpan dalam data terpisah tentunya. Kemudian tugas kalian adalah merestore file, mencari file-file yang hilang dan sebagainya. Kemudian mengkonfigurasi keamanan sistem itu udah pasti, ya. Kemudian menggunakan tool memonitor keamanan jaringan. Di sini kalian butuh peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk memonitor keamanan jaringan. Kemudian ruang lingkup pembahasan. Oke, ini adalah ruang lingkup pembahasannya. Ini adalah ruang lingkup pembahasan, menjelaskan proses evaluasi kontrol panel hosting. Kemudian yang kedua menjelaskan proses evaluasi share hosting. Ketiga menjelaskan proses evaluasi virtual private server. Keempat menjelaskan proses evaluasi dedicated hosting server. Yang kelima menjelaskan proses evaluasi VPN server. Yang keenam menjelaskan proses evaluasi sistem kontrol dan monitoring. Menjelaskan proses evaluasi sistem keamanan jaringan. Kemudian 8 memahami analisis permasalahan sistem administrasi jaringan. Dari ruang lingkup pembahasan, kalian di sini dituntut untuk mampu menjelaskan apa itu kontrol panel hosting, ya. Kemudian menjelaskan proses evaluasi share hosting, menjelaskan proses evaluasi virtual private server, dan sampai kalian setelah menjelaskan, kalian di sini harus mampu memahami analisis permasalahan yang terjadi pada administrasi jaringan. Itu adalah ruang lingkup pembahasannya. Ini ruang lingkup pembahasannya. Masih ruang lingkup pembahasan. Kemudian kalian di sini memahami prosedur konfigurasi kontrol panel hosting, ya. Kalian mampu memahami
prosedur konfigurasi. Kemudian memahami prosedur konfigurasi share hosting. Yang ketiga, konfigurasi virtual private server. Yang keempat, konfigurasi dedicated hosting server. Memahami prosedur konfigurasi VPN server. Memahami konfigurasi sistem kontrol monitoring. Memahami konfigurasi sistem keamanan. Dan kedelapan, memahami prosedur perbaikan sistem administrasi jaringan. Dari ruang lingkup pembahasan ini, kemudian kalian disuruh memahami semua prosedur yang tadi kalian sudah jelaskan. Kira-kira seperti itu, ya. Ini adalah kontrol panel hosting. Apa sih kontrol panel hosting itu? Pengertian kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting adalah sebuah aplikasi yang dapat dijalankan melalui browser yang berfungsi untuk mengatur hosting, seperti membuat atau mengelola database, menginstal website, membuat email, membuat subdomain atau add-on domain, dan banyak fungsi lainnya. Itu adalah pengertian dari kontrol panel hosting. Kemudian kita lanjut, di sini ada jenis-jenis kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting tersedia saat ini sangat beragam. Di antaranya ialah ada cPanel, ada Azenti, ada EHCV, ada zPanel CV, ada VirtualMin atau WebMin. Mungkin di buku modul kalian juga tertera di situ apa itu cPanel, apa itu Azenti, dan EHCV dan sebagainya. Kemudian apa itu cPanel? cPanel adalah kontrol panel terproteksi. Untuk masuk perlu username dan password. Informasi alamat akses cPanel dan login adalah dalam email aktivitas hosting. cPanel sendiri ditampilkan dalam format web-based, artinya bisa diakses melalui browser internet, semisal Internet Explorer, Firefox, Safari, dan lain-lain. Kemudian fungsi dari cPanel itu sendiri adalah sebagai jembatan perintah teknis ke program-program pendukung website yang berada di web server. Program pendukung website misalnya database MySQL, Apache, Lightspeed, PHP, dan lain-lain. Kemudian kita lihat tadi kan ada Azenti, ada cPanel. Apa itu Azenti? Azenti Admin Panel sendiri adalah open source tools yang berfungsi sebagai sistem manajemen kontrol panel berbasis web untuk mengelola dan monitoring server berbasis Linux yang berlisensi open source. Kontrol panel hosting, yaitu kita lihat pengertian kontrol panel hosting adalah sebuah aplikasi yang dapat dijalankan melalui browser yang berfungsi untuk mengatur hosting, seperti membuat atau mengelola database, menginstal website, membuat email, membuat subdomain atau add-on domain, dan banyak fungsi lainnya. Kemudian kita lihat jenis-jenis kontrol panel hosting. Di situ kita lihat di bawah ada cPanel, ada Azenti, ada EHCP, ada zPanel CV, ada virtual atau WebMin. Kemudian apa itu cPanel? Kita lihat cPanel adalah kontrol panel terproteksi. Untuk masuk perlu username dan password. Informasi alamat akses cPanel dan login ada dalam email aktivasi hosting. cPanel sendiri ditampilkan dalam format web-based, artinya bisa diakses melalui browser internet, semisal Internet Explorer, Firefox, Safari, dan lain-lain. Apa sih fungsi dari cPanel? Fungsi cPanel itu sendiri adalah sebagai jembatan perintah teknis ke program-program pendukung website yang berada di web server. Program pendukung website misalnya database MySQL, Apache, atau Lightspeed, PHP, dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa itu Azenti? Azenti kita lihat di modul kalian juga ada Azenti. Apa itu Azenti? Admin Panel sendiri adalah open source tools yang berfungsi sebagai sistem manajemen kontrol panel berbasis web untuk mengelola dan monitoring server berbasis Linux yang berlisensi open source. Artinya yang berlisensi open source itu adalah tidak berbayar ya, gratis. Jadi kalian bisa pakai dan merubah sebisa kalian. Kemudian apa itu EHCP? EHCP juga ada di modul.
EHCP Easy Hosting Control Panel adalah aplikasi open source yang sangat efektif digunakan untuk kontrol panel hosting yang menawarkan Anda untuk menghost situs web, membuat akun FTP, akun email, subdomain, dan sebagainya. Itu adalah EHCP. Kemudian DTC. Apa itu DTC? DTC adalah Domain Technology Control. Adalah kontrol panel hosting terutama untuk admin dan akuntansi layanan hosting GVL. Dengan bantuan interface web berbasis GUI, DTC dapat mendelegasikan tugas seperti membuat email, akun FTP, subdomain, database, dan banyak lagi. Sama sebetulnya fungsinya dengan EHCP. Kemudian apa itu zPanel? zPanel adalah web hosting control panel gratis dan lengkap untuk server berbasis Microsoft seperti Windows dan POSIX atau Linux, Unix, dan macOS. zPanel ditulis dalam PHP dan menggunakan beberapa open source atau tersedia secara bebas paket perangkat lunak untuk menjadikan web hosting yang lebih aman. Karena fungsinya sebagai jembatan, maka web designer ini bisa mengelola kebutuhan website. Mungkin kalian adalah lebih tahu apa sih itu MySQL database, apa itu PostFix, dan sebagainya. Kemudian beberapa diantaranya adalah membuat atau menghapus alamat email. Ini merupakan dari fungsi sebagai jembatan. Ya. Ini tadi jembatannya adalah menciptakan email forwarder. Membuat atau menghapus nama user database MySQL, upload file-file website dan database, atur konfigurasi PHP, melihat statistik pengunjung website, konfigurasi keamanan security folder atau website, pengaturan subdomain atau parkir domain, dan tambahan domain add-on domain, install instance script website, misal WordPress, Joomla, dan lain-lain. Nanti di sini kalian kita praktekkan bagaimana caranya menginstal WordPress, Joomla untuk membuat satu buah website dengan menggunakan web database MySQL. Kemudian modul-modul kontrol panel. Nah, ini modul-modul kontrol panelnya. Biasanya modul-modul kontrol panel hosting berisi modul-modul antara lain web server, Lightspeed, Apache, Nginx, IIS. Yang kedua DNS server, mail server, dan spam filter, FTP server, database, file manager, sistem monitor, web log analyst, software firewall. Itu adalah modul-modul kontrol panel. Mungkin nanti diantaranya kita menginstal FTP server, database, kemudian DNS, dan web. Apa sih manfaat cPanel itu? Manfaat cPanel, fungsi dan manfaat cPanel mempermudah pengelolaan file website, mempermudah pengaturan website, mempermudah pengaturan dan manajemen email, mempermudah pengelolaan domain, mempermudah mengelola database, mempermudah konfigurasi modul PHP yang dipakai, dan mempermudah pengaturan keamanan pada hosting. Ini bagian manfaat dari cPanel.